Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Salam jumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini gereja merayakan peringatan Santo Timotius dan Santo Titus. Saudara-saudari, kedua rasul atau kedua orang kudus yang kita rayakan pada hari ini adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipanggil Allah, yang oleh Santo Paulus mereka telah dipercayakan untuk mewartakan kasih karunia Allah tentang pemberitaan Injil Tuhan. Dan tentu Paulus juga menginginkan yang sama, bahwa ia memanggil kita, ia ingin mempercayakan misi Tuhan kepada kita. Dan Tuhan hari ini juga dalam Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9 memilih dan menetapkan 70 murid untuk pergi mewartakan kasih karunia Allah. Apakah kita sudah siap untuk pergi dan mewartakan tentang kebenaran Injil? Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, Tuhan menunjukkan 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah gajah. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah itu. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atas. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam perayaan peringatan Santo Timotius dan Titus, kita pertama akan merenungkan bagaimana panggilan Tuhan kepada dua orang yang dipercayai oleh Tuhan Yesus melalui Santo Paulus. Bahwa hanya orang-orang yang menerima karunia Allah atau anugerah Allah adalah orang-orang yang merespon panggilan Tuhan. Artinya, anugerah Allah itu dilimpahkan secara istimewa dan khusus bagi orang-orang yang merespon dan menerima sapaan atau panggilan. Dan panggilan Tuhan selalu berhubungan dengan perutusan, ya. Dan perutusan itu selalu berhubungan dengan kesaksian hidup. Ya. Dan kesaksian hidup ini tentu berbicara tentang kesaksian iman akan kebenaran Injil Tuhan. Itulah pewarta. Hari ini kalau kita mendengar, kita menarik bahwa Tuhan menunjukkan 70 murid, ya. Mereka diutus. Utus untuk apa? Untuk bawa kabar sukacita Allah. Kita mendengar hari ini, Yesus memberikan mereka perutusan untuk menyembuhkan orang-orang sakit, ya, dan untuk mewartakan tentang pertobatan. Namun ada hal yang penting, saudara-saudara. Bagaimana kebenaran Tuhan, bagaimana firman Tuhan itu bisa sampai kepada orang lain? Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Ya. Siapakah pekerja itu? Ya, kita.
Ada konteks-konteks tertentu dalam sebuah panggilan yang melibatkan umat Allah dalam pewartaan Tuhan. Yang pertama, bahwa ada panggilan khusus dalam pewartaan, yaitu untuk menjadi imam, ya, untuk menjadi biarawan, untuk menjadi religius. Di sisi lain juga ada kita. Kita tahu bahwa gereja sangat membutuhkan para imam, ya. Bukan hanya untuk merayakan Ekaristi, tapi untuk mewartakan kebenaran. Bagaimana imam itu bisa ada kalau keluarga tidak mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi imam? Ini penting, bahwa salah satu pekerja yang dibutuhkan Tuhan oleh gereja, dan ini pekerja yang sangat utama dalam gereja, yaitu imam. Maka saya mengajak Bapak Ibu supaya keluarga mempersiapkan anak-anaknya menjadi, persembahkanlah anak-anak menjadi. Yang kedua, para awam. Para awam juga dipanggil, ya, untuk mewartakan, untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran Tuhan. Tetapi ingat bahwa para awam tidak bisa merayakan Ekaristi. Dalam artian bahwa dia tidak bisa memimpin perayaan Ekaristi. Maka sekali lagi, antara imam dan awam harus bekerja sama. Awam yang berkeluarga hendaklah mempersembahkan anaknya laki-laki untuk menjadi seorang imam, sehingga dapat memimpin gerejanya yang kudus. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah itu menjamin. Mungkin ada keluarga yang takut nggak punya keturunan. Saudara-saudari, Tuhan itu menjamin kehidupan umat manusia jikalau ia merespon dan memberikan yang terbaik bagi Allah. Yesus secara jelas hari ini mengatakan kepada kita, seorang pekerja pasti mendapat upahnya. Itulah jaminan Tuhan. Entah apa yang mau diberikan Tuhan, tetapi bahkan Yesus berkata, barang siapa meninggalkan keluarganya, Allah akan membalas di 100 kali lipat. Jaminan ini harus menjadi suatu pegangan, pedoman, kekuatan bagi umat Allah. Kadang-kadang kita merasa sedih kalau ada keluarga yang mengatakan, aduh nanti keturunan tidak ada. Saudara-saudari, kadang-kadang kita punya anak 2, 3, 4, tapi kita masih berbicara dengan ketakutan bahwa kita tidak punya keturunan. Lalu anak yang lain itu apakah tidak bisa memberikan keturunan? Saudara-saudari, kalau kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, percaya, cara Tuhan itu sangat luar biasa. Cara Tuhan itu sangat mengagumkan. Dan cara Tuhan itu karena susah untuk dimengerti. Oleh karena itu mari kita semua seperti Santo Timotius dan Titus yang merespon panggilan Tuhan. Seperti 70 murid yang diutus yang merespon. Apakah kita mau merespon juga? Inilah panggilan Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini berkenan bagi kita untuk terus merenungkannya. Terus menerima, merespon panggilan Tuhan. Untuk hidup dalam kebenaran, untuk mewartakan kebenaran, hidup dalam sukacita Injil. Dan semoga sukacita Injil benar-benar hidup dalam kegembiraan di dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita dan dunia. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.